Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وقام وطاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah Isyah yang mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata tentu selain kita mengembalikan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di malam 13 di bulan suci Ramadan ini, dan betul seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudat, bahwa Ramadan ini diibaratkan bilangan hari biasa saja. Saking cepatnya perjalanan waktu di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada teladan sejati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat istiqamah mempertahankan sunnah beliau sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia ketika kita berkumpul bersama dengan bangsa lain adalah bahwa mereka kenal Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Itu satu kebanggaan. Namun dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia ini, ternyata dalam pelaksanaan syiar terpenting dalam Islam, mereka itu masih sangat lemah. Hanya sekedar nama saja, tetapi dalam bentuk pengamalan itu masih sangat lemah. Sehingga satu lembaga survei menyebutkan bahwa umat Islam di Indonesia yang salat 5 waktu rutin secara berjamaah dari 270 jutaan lebih umat Islam, itu baru mencapai 2% saja yang rutin salat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu baru 2% dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan salat 5 waktu dan kadang berjamaah itu baru mencapai 7,7%. Kemudian umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan salat 5 waktu dan kadang-kadang juga berjamaah itu baru 29,2%. Dan umat Islam di Indonesia yang tidak pernah salat sama sekali itu mencapai 0,4%. Artinya secara total bahwa umat Islam di Indonesia yang kadang salat dan kadang ditinggalkan itu mencapai 38,9%. Artinya belum sesuai dengan harapan kita bahwa mestinya syiar Islam terpenting ini diamalkan oleh kita umat Islam, karena apalah nilai jumlah banyak beragama Islam tetapi justru mereka meninggalkan syiar terpenting dalam Islam, yaitu pelaksanaan ibadah sholat. Dan inilah yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Ya, mengingat karena kalau masalah puasa sih dibahas, tentu 12 penceramah sebelumnya mungkin sudah puasa yang dibahas. Jadi kami lebih fokus pada ibadah sholat pada kesempatan malam hari ini insya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam terpenting dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat adalah salat itu sendiri. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 dasar, 5 pilar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang sanggup melakukan perjalanan. Bagaimana kita menggambarkan peranan salat ini dalam Islam? Ayo, bagus sekali ini panitia karena kebetulan ada juga botol di sini. Kalau kita ibaratkan Islam ini adalah 5 rukun ini, 5 rukun Islam dengan 5 jari kita, maka kita bisa ambil satu perumpamaan yang sangat baik bagaimana sesungguhnya kedudukan salat itu dalam kehidupan kita. Kita genggam botol aqua ini atau klub ini dengan 5 jari kita, maka ia dimasak kali ko 5 jari katendiki sulit lepas. Artinya kalau ada seorang muslim yang sudah menunaikan 5 rukun Islam ini dengan baik, maka itu yang disebut dengan muslim kafah, muslim secara sempurna. Fakna fugau mana nih rukunna selenge. Taruhlah misalnya kita sudah melaksanakan 4 rukun Islam, haji depa di fugauki karena belum ada kemampuan, maka tidak mengapa karena haji itu terkait dengan kesanggupan liman istata'a ilaihi sabila. Tapi itu adalah hutang kita kepada Allah, bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah merupakan hutang yang harus kita bayar, akan tetapi dikaitkan dengan kesanggupan kita. Kita lepas satu persatu misalnya. Seorang muslim tidak pernah haji. Lepas haji misalnya, lepas haji bang. Masih kuat, masih uhau dikaten niki. Kita lepas misalnya puasa, 3 jari yang memegang botol ini masih kuat, 3 jari. Kita lepas puasa, masih bisa dengan 2 jari kita pegang botol ini, Islam ini. Tapi aja tali pesangi disempajangi. Kalau ini kita lepas juga salat, maka jatuhlah bangunan Islam ini. Begitulah gambaran peranan salat dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa tidak ada surga yang menjadi harapan kita kalau orang itu meninggalkan salat, meskipun dia puasa, meskipun dia ibadah zakat, bahkan meskipun dia menunaikan ibadah haji, kalau salat ini dilalaikan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kedudukan salat dalam Islam ini adalah kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun menjadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menunaikan salat. Kami di Sinjai Selatan di Bikeru itu bekerja sama dengan BKPRMI, ada pesantren Ramadan yang di backup oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ditempatkan di sekolah di sana. Kita bisa lihat bagaimana generasi masa depan kita di sekolah yang siswanya 800 orang lebih. Kalau waktu sholat, untung baik kalau ada 2% yang hadir di masjid. Nah, selemanan roh. Padahal ini generasi muda kita, umur SMA semua. Sehingga pernah ada yang ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Telat masuk sekolah, ditanya sama gurunya, memang terlambat? Terlambat bangun. Kenapa tidak? Kalau begitu sudah sholat? Ya belum. Kenapa tidak sholat? Pada itu sampai temat waktu. Seperti itu gambarannya bahwa generasi masa depan kita, anak-anak kita belum bisa kita didik dengan baik untuk menjadi generasi muqimas shalah yang menunaikan salat. Kita tanya guru-gurunya agama itu sebenarnya masalah seperti kalian anak-anak di sekolah diajar untuk sholat. Kata mereka, HAM, undang-undang yang mengatur secara berlebihan terhadap perlindungan kepada mereka, sehingga guru hanya yang melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sekedar mengajar saja. Pendidikan itu seolah-olah hilang jati dirinya dengan kondisi saat ini. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berputus asa. Tetap bagaimana kita mendidik generasi kita menjadi generasi yang menunaikan salat. Karena inilah yang menjadi harapan daripada
kita tentu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua mengajak mereka untuk seperti kita juga bisa menunaikan salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salat itu kedudukannya dalam Islam adalah merupakan setelah yang pertama tadi rukun terpenting setelah 2 kalimat syahadat, maka salat ini merupakan amalan yang diterima langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara. Jadi semua puasa, haji itu perantara. Khusus untuk salat Nabi jemput langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Malaikat Jibril hanya mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang menerima perintah itu secara langsung dari Allah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami selalu berandai-andai itu maka nih supaya jadi sempajangnya bika 50. Jadi pertama kali diwajibkan kepada Nabi khamsuna salatan bika 50 mas sempajang. Jadi bukan 5 waktu tapi 50. Kemudian Nabi Musa menyarankan, wahai Muhammad, is'alillah takhfif, minta keringanan dari Allah karena umatmu pasti tidak bisa kerjakan. Menjadi 40, minta lagi menjadi 30, minta lagi tinggal menjadi kemudian 20, kemudian menjadi 10, kemudian menjadi 5. Lalu Nabi Musa tanya lagi, berapa sekarang yang Allah wajibkan? Khamsa salawat, 5 kali salat. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyaitu min rabbi masirina. Walau lisu di pung Allah Ta'ala selalu minta keringanan. Lalu terdengarlah seruan dari langit, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Keputusanku ini 5 kali salat tidak akan aku rubah, tetapi wa innalaka bihadil khamsina salatan. Tapi salat 5 waktu yang engkau kerjakan pahalanya itu 50 kali. Berarti begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dikurangi jumlah salat yang kita kerjakan, tetapi pahalanya yang kemudian Allah lipat gandakan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya lagi, itu lagi salat 5 waktu. Nah kadang sebahagian orang natupu apa? Bahkan ada orang bisa harus diseret untuk bisa dikasih masuk surga, difalsafah. Dan memang perintah agama seperti itu. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak Nabi tamas sempajang konaraf ini fitu tahun. Wadribuhum li ashrin. Pukullah mereka ketika sudah sampai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Maksudnya bukan pukulan yang membinasakan. Yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik mereka agar mereka takut dan akan menjadi kebiasaannya. Karena ketika anak itu dia minta pula di tempat tuannya, tidak takut mereka kepada orang tuanya, maka lihatlah generasi-generasi sekarang yang sulit sekali kita untuk ajak di masjid, dan ini menjadi pemandangan di mana-mana. Di seluruh Indonesia mungkin jarang sekali kita lihat anak-anak muda kita, generasi muda kita hadir di masjid. Di mana di kalau waktu-waktu sholat? Di mana ke waktu-waktu sempajaneng? Ada di kafe, ada di main bola, ada di sini dan seterusnya. Sulit sekali kita temukan mereka di masjid-masjid. Padahal sebagai seorang pendidik misalnya, tidak ada kebahagiaan bagi kita ketika melihat anak-anak kita, generasi muda kita itu hadir datang di masjid. Kita bisa mengambil pelajaran ketika umat Islam masih jaya di Spanyol. Islam pernah jaya di Spanyol itu 8 abad lebih, 800 tahun lebih. Sementara kita merdeka baru 79 tahun. Baru 79 tahun kita merdeka, Islam sudah pernah jaya di Spanyol selama 8 abad lebih lamanya. Tidak ada gambaran bahwa mereka akan diusir meninggalkan Spanyol. Tapi lihat bagaimana ketika generasi mudanya ini, generasi yang kuat, sehingga disebutkan dalam sejarah ketika ada seorang anak kecil yang latihan memanah, latihan menembak, memanah dengan sebuah sasaran yang dipasang. Ya, usia anak SD lah kalau di kita. Ketika anak ini memanah tidak tepat mengenai sasaran, meleset. Lalu anak ini menangis sejadi-jadinya karena dia nama depu atau nama tembak. Maka datanglah seseorang Nasrani yang berkata kepada anak itu, wahai anakku, kenapa engkau sangat menyesali dirimu? Bukankah dengan mudah kamu ambil anak panah lagi, tembak ulang lagi?
Kata anak ini kepada orang tua ini, wahai paman, kalau ini terjadi dalam peperangan, apakah musuhku itu kira-kira kasih kesempatan untuk saya mengambil anak panah lagi untuk memanah kedua kalinya? Kata orang Nasrani ini, jangan coba-coba menyerang umat Islam di Andalusia atau di Spanyol. Kalau pikiran anak-anaknya saja seperti itu kuatnya, anak-anak saja pikirannya seperti itu, tidak mungkin kita bisa menaklukkan umat Islam. Beberapa generasi kemudian, ratus tahun kemudian, ada lagi kejadian yang lain. Bukan lagi anak kecil, tapi seorang anak muda yang menangis di pinggir jalan. Lalu ditanyalah orang yang sezaman dengan dia, wahai ya fulan, kenapa kamu menangis di pinggir jalan seperti ini? Kata anak muda ini, karena cintanya ditolak oleh seseorang. Patah hati istilahnya. Nayron nasabari naterdiri lalengnya. Kata orang Nasrani ini, saatnya lah kita menaklukkan umat Islam. Kalau orang paling kuatnya saja, generasi mudanya, pikirannya tinggal begitu saja, maka bagaimana lagi anak-anaknya, bagaimana lagi yang lain-lainnya. Dan betul, mereka kemudian berhasil mengusir umat Islam dari Andalusia setelah 800 tahun umat Islam berada di sana. Artinya, tidak ada jaminan. Tapi ketika kita mendidik mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan kita sebagai khalifah sebagaimana kama stakhlafal ladzina min qablin, sebagaimana Allah juga mengangkat menjadi pemimpin orang-orang sebelum kita. Tapi itu tadi syaratnya adalah mendidik generasi kita menjadi generasi yang menunaikan salat. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi lain daripada salat dalam kehidupan kita adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang Allah Subhanahu wa taala hisab nanti di akhirat adalah ibadah salat kita. Apa maksudnya? Kenapa salat yang harus pertama padahal kita puasa, kita haji dan yang lainnya? Kalau ibadah haji itu hanya ibadah yang sekali seumur hidup wajibnya saja. Puasa wajibnya sekali 1 tahun. Zakat fitrah atau zakat mal wajibnya 1 tahun, kecuali kalau padi ya setiap kali panen. Wajibnya sekali 1 tahun saja. Tapi coba lihat salat, degaga istilah, selama manyahamu bitawe, maka kita harus salat. Dek dule tetong, tudah si tawe. Dek si dule tudang, baring lagi kita. Kalaupun kondisi baring, banyak selang yang dipasang di badan, banyak ventilator yang dipasang, kita tidak bisa gerak, maka dengan isyarat pakai mata saja untuk salat. Artinya apa? Bahwa selama kita masih sadar dan bernafas, maka kewajiban ini tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita ibadah lainnya, kita dulu 5 puasa bayar fidyah kita. Kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita yang terima zakat. Tidak bisa haji, ya jelas bahwa memang terkait dengan kesanggupan dan kemampuan. Tapi salat tidak ada itu istilah man istata'ah. Kugau kesempatnya komulemuah, tidak ada. Tidak ada istilah harus memang kita sanggup untuk menunaikan salat ini, karena ini ibadah terpenting dalam Islam dan yang pertama kali Allah perhitungkan di akhirat nanti. Berbahagialah mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Bahkan kau difikir kau selengi, pala losoku na selengi. Tani apa sempajang? Mulai dari proses tahara bersuci. Banyak orang biasa berudu seolah-olah wudu itu adalah ritual biasa, padahal sesungguhnya kita beribadah ketika kita berudu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Komajenne kita maka berguguran dosa-dosa kita sebagaimana jatuhnya air wudu itu." Kita sudah dalam rangkaian ibadah. Sehingga Nabi berikan keistimewaan dalam hadis, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti dipanggil di akhirat itu dengan ditandai dengan wajah-wajah mereka yang bercahaya, disebabkan karena bekas wudunya di dunia. Jadi Rasulullah bisa mengenal ini umatnya, ini bukan. Itu dengan anggota wudu kita. Karena ibadah wudu ini adalah ibadah yang khusus yang ada pada umat Islam. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu belum ada istilah mereka berwudu. Baru nanti umat Nabi SAW mendapatkan keistimewaan ini. Kemudian yang terakhir, salat adalah wasiat terakhir dari Nabi kita SAW.
sebagaimana salat adalah kewajiban yang pertama beliau terima, maka salat juga adalah wasiat terakhir beliau sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saking pentingnya salat itu, seolah-olah ya sama kalau ada seorang mau meninggal, pasti apalagi kalau orang yang punya banyak harta, pasti banyak wasiatnya. Banyak wasiatnya. Nabi tidak mewasiatkan harta, tapi apa sunnah Nabi sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir hanya dua, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Lalu nafasnya pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempajang, jaga salatmu dan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Lalu beliau pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi wasiat terakhir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita camkan dengan baik-baik bahwa tidaklah orang itu berwasiat kecuali itu adalah perkara yang sangat penting. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga salat kita dengan baik dan beruntung, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan yang tadi yang 2%, ya kita semua termasuk di dalamnya. Karena ternyata surga itu sangat mahal, harus betul-betul mujahadatun nafs. Kita harus berjuang mengalahkan hawa nafsu kita, membelinya. Dan salah satu adalah dengan memperbaiki salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk muqimas salah, orang-orang yang mendirikan salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.